Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Kalau Anda lagi merencanakan proyek konstruksi, atau mungkin lagi ngurus legalitas gedung buat tempat usaha, jujur aja, berurusan sama birokrasi perizinan bangunan di Indonesia itu kadang kerasa ribet banget kan? Bikin pusing duluan? Tapi tunggu dulu, memahami regulasi bangunan buat proyek Anda ke depan ini sebenarnya jauh lebih gampang dari kelihatannya loh. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas dan bikin prosesnya jadi super simple buat Anda. Nah, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita kenalan dulu sama PBG dan SLF. Terus kita lihat cara klasifikasi gedung, lanjut ke standar teknisnya, alur waktu persetujuan, dan terakhir gimana kemudahan digital via SIMBG. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, mengenal PBG dan SLF yang merupakan fondasi kepatuhan. Mari kita perjelas aturan main dasarnya. Kita mulai dari SLF, atau Sertifikat Layak Fungsi. Gampangnya gini, SLF ini ibarat lampu hijau resmi dari pemerintah daerah. Sertifikat ini tuh bukti mutlak, jaminan kalau bangunan Anda itu benar-benar aman, berfungsi dengan baik, dan yang paling penting, siap dipakai oleh orang-orang di dalamnya. Tanpa surat ini, ya secara hukum bangunan Anda belum boleh beroperasi sama sekali. Biar makin kebayang, kita bandingin dua istilah kunci ini ya. Sederhananya tuh begini. Anda butuh PBG atau persetujuan bangunan gedung sebagai izin awal buat naruh batu bata pertama, membangun, atau merombak struktur dari nol. Nah, di sisi lain, Anda butuh SLF buat memverifikasi bangunan yang udah jadi supaya Anda bisa resmi buka pintu depan dan mulai bisnisnya. Jadi, keduanya ini memang kerja bareng buat ngawal gedung Anda dari yang tadinya cuma tanah kosong sampai benar-benar siap huni. Lanjut ke bagian kedua, klasifikasi gedung. Di sini kita bakal lihat gimana pemerintah mengkategorikan bangunan Anda. Ternyata, pemerintah itu nggak pakai sistem satu aturan pukul rata buat semua loh. Ya, masuk akal sih. Bayangin aja, masa aturan bikin pos satpam disamain sama bikin mall? Kan nggak mungkin. Tiap bangunan itu dievaluasi pakai parameter yang sangat spesifik. Misalnya, apakah strukturnya tergolong sederhana atau masuk kategori khusus? Terus gimana dengan resiko kebakarannya? Nah, hal-hal kayak tingkat permanen bangunan, seberapa padat lokasinya, sampai ketinggian gedung. Parameter inilah yang nantinya jadi kompas Anda buat nyiapin dokumen-dokumen persyaratan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu standar teknis. Mari kita terjemahkan bahasa-bahasa teknis ini jadi lebih membumi. Kalau ngomongin syarat teknis, semuanya dipecah jadi 3 pilar utama. Ini bikin prosesnya jauh lebih masuk akal. Pertama, ada arsitektur. Ini isinya kayak gambar situasi, rencana tapak, sampai spesifikasi material. Kedua, struktur. Di sini Anda butuh perhitungan teknis yang presisi buat fondasi, kolom, dan rangka atap. Dan yang ketiga, MIP, mechanical, electrical, dan perpipaan. Ini ibarat urat nadinya bangunan, ngurusin jaringan listrik sampai sistem sanitasi air. Dengan dikelompokin kayak gini, memastikan cetak biru Anda sesuai sama standar keamanan itu jadi kerasa jauh lebih terarah kan? Oke, masuk ke bagian keempat, alur persetujuan. Kita bakal lihat gimana visualisasi dari proses birokrasinya sekarang. Nah, ada satu angka penting, 28. Ini tuh angka emas buat Anda. Kalau dulu ngurus birokrasi rasanya kayak nunggu dalam ruang gelap tanpa kepastian, sekarang beda. Pemerintah udah terikat secara hukum untuk menyelesaikan pemeriksaan dokumen rencana teknis Anda dalam waktu maksimal 28 hari kerja. Udah nggak ada lagi ceritanya dokumen numpuk berbulan-bulan tanpa kejelasan. Efisiensi yang nyata banget. Selain itu, selama proses pemeriksaan tadi, batas maksimal revisinya itu cuma 5 kali loh di dalam rentang waktu tersebut. Kenapa ini penting? Karena ini ngasih Anda dan tim arsitek kepastian. Kalian jadi tahu persis berapa banyak kesempatan buat benerin dokumen kalau ada yang kurang. Semuanya jadi serba terukur dan bisa diprediksi. Dan coba bayangkan lari cepat menuju garis akhir ini. Setelah tahap konsultasi yang butuh waktu sekitar 3-26 hari kerja kelar, tahapan selanjutnya tuh jalan kilat banget. Mulai dari perhitungan retribusi, keluar surat pemenuhan standar teknis, sampai pembayaran dan akhirnya PBG terbit, masing-masing cuma butuh waktu 1 hari kerja. Cuma sehari, cepat sekali bukan? Terakhir, bagian kelima. Kemudahan digital via SIMB. Ini dia solusi online yang bikin semuanya jadi mudah. Buat mengelola semua proses tadi, Kementerian PUPR udah nyiapin yang namanya SIMBG. Ini adalah platform berbasis web yang khusus dirancang buat memproses semua kegiatan perizinan bangunan Anda di satu tempat secara online.
Dampaknya, wah revolusioner banget. Dengan mindahin semua birokrasi ini ke sistem online, SIMBG berhasil menstandarkan aturan main bangunan di seluruh Indonesia. Nggak cuma bikin penerbitan PBG dan SLF jadi jauh lebih cepat, sistem ini juga berhasil menjulap proses birokrasi yang tadinya identik sama gunung kertas dan map tebel, jadi alur kerja digital yang rapi, mulus, dan transparan, benar-benar mengubah segalanya. Biar gampang ingatnya, ada 5 layanan utama yang bisa Anda selesaikan langsung di platform ini. Anda bisa ngurus PBG, SLF, mengeluarkan surat bukti kepemilikan bangunan alias SBKBG, ngajuin rencana pembongkaran, sampai pendataan gedung, mau yang udah dibangun atau yang belum. Pokoknya dari ngurus izin awal sampai dapat bukti kepemilikan yang sah, semua beres di bawah satu atap digital. Jadi dengan aturan main yang udah standar se-Indonesia, alur waktu yang jelas, dan kemudahan sistem digital yang benar-benar ada di ujung jari Anda, pertanyaannya sekarang, langkah apa yang bakal Anda ambil hari ini? Apakah bangunan Anda udah benar-benar legal dan siap buat operasional bisnis esok hari? Yuk, mulai dipikirkan dan manfaatkan sistem yang udah makin gampang ini. Terima kasih udah ngikutin sesi pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa.